Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, sudah 3 minggu ya kita ibadah di rumah bersama mama, papa, dan juga keluarga di rumah. Iya. Kira-kira kangen nggak ya sama mama? Kangen. Ya kangen juga kangen sama adik-adik. Iya. Itu hari ini kita ada di sini Untuk memuji dan memuliakan nama. Iya, betul sekali. Dengan semangat ya adik-adik. Walaupun di rumah Kak ya, Iya. harus tetap semangat. Benar. Nah, sebelumnya adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Oke, buka tangan, tutup mata, tunduk kepala, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, hari ini Iya. kita mau ngajak adik-adik buat mendaki. Wah, oke. Kira-kira mendaki apa ya, Pak? Oh, Ini lagu favoritnya adik-adik. Iya. Lagu yang pasti ada setiap hari Minggu, Kak. Apalagi adik-adik kelas Batita dan TK. Itu Iya. pasti langsung, oh iya, Iya. Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Iya. Daki-daki sambil pakai gerakan ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 turun ke lembah yang dalam. Melihat si padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada. Beri senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekarang terus oke ya Kak ya. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami satu persatu. Tuhan, saat ini kami akan beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita karena hari ini kita akan bermazmur buat nama Tuhan Yesus. Kita buka dari Mazmur 100 bait pertama sampai dengan yang kedua. Sudah ketemu ya Kak? Sudah. Sekarang Anak akan bacakan ya, adik-adik baca di rumahnya masing-masing. Mazmur pasal 100 bait pertama sampai dengan yang kedua. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikian Mazmur kita hari ini. Di dalam Mazmur ini dibilang bahwa kita harus datang beribadah dengan sukacita dan sorak-sorai. Oke Kak, setelah membaca
baca Mazmur, selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi, Kak. Dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berdoa supaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya lewat video ini. Sudah berapa lama ya kita tidak datang beribadah di gereja seperti biasanya? Tidak apa-apa adik-adik. Memang situasi dan kondisi saat ini mengharuskan kakak dan adik-adik semua belajar, beraktivitas, dan beribadah di rumah saja. Nah, hari ini Tuhan datang kepada kita menyapa adik-adik semua yang ada di rumah dengan firman-Nya yang akan kita baca dari Lukas pasal 6 ayat 37 dan ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Kalau adik-adik sudah menyiapkannya, sambil Alkitabnya terbuka, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur hari ini Tuhan datang menyapa kami di rumah kami masing-masing, walaupun kami tidak bersekutu di dalam gedung ruang ibadah kami seperti biasanya, tapi hari ini Tuhan hadir di rumah kami, menyapa kami dengan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Lukas 6 ayat 37 dan ayat 38 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bukan saja rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Adik-adikku sekalian, hari ini kakak punya cerita lagi. Senang dengar cerita? Oke, kalau begitu duduklah yang manis ya. Kakak mau bercerita. Ada 2 orang anak. Mereka berusia kurang lebih 5 tahun. Siapa yang tahun ini akan berusia atau sudah berusia 5 tahun? Siapa? Oh, ada ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adikku sekalian, kedua anak ini, yang satu bernama Theo dan yang satu bernama Cleo. Theo dan Cleo adalah 2 sahabat. Mereka sering bermain bersama-sama. Adik-adik, pada suatu ketika kelihatan Theo dan Cleo bertengkar hebat.
Bahkan mereka sampai mau berantem. Kenapa demikian adik-adik? Ternyata karena Theo merasa Cleo mengambil mainannya. Sementara Cleo merasa dia hanya meminjam salah satu saja mainan dari Theo dan akan dikembalikan lagi. Dua-dua tidak mau mengalah. Berantem bertengkar. Dan akhirnya didengar oleh kakak layan mereka. Kak Clara memanggil kedua anak ini, Theo dan Cleo, dan Kak Clara tanya, "Kenapa kalian berantem?" Lalu mereka menjelaskan dengan membela diri masing-masing. Kak Clara menasehati Cleo. "Cleo, kalau mau mengambil barangnya orang, bahkan meminjam sekalipun, harus seizin pemilik barang atau yang punya barang. Kalau pemilik barang atau yang punya barang tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh mengambil." Kepada Theo, Kak Clara menasihati, "Theo, kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak boleh dengan kekerasan, apalagi sampai dengan berantem." Adik-adikku sekalian, bacaan Alkitab tadi pada bagian akhir di ayat 37. Alkitab firman Tuhan mengatakan, "Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Kalimat ini adik-adik sejalan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sejalan dengan teladan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Adik-adik ingat salah satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika berada di kayu salib. Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Siapa mereka itu adik-adik? Mereka adalah orang-orang yang mencaci maki Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang meludahi Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memukul dan menyiksa Tuhan Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menggantung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kepada mereka semua yang membenci dan menyiksa Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mengampuninya. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adikku sekalian, mungkin dalam pergaulan kita sering sekali berjumpa dengan orang-orang yang nakal, teman-teman kita yang nakal, yang sering berbuat jahat kepada kita, yang sering mengecewakan kita, bahkan sering menjengkelkan kita. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada mereka, saya dan adik-adik harus mengampuninya. Kenapa demikian? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Hari ini saya dan adik-adik hidup karena kita berada di dalam anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka sebagai orang yang telah menerima pengampunan tersebut, kita punya kewajiban untuk mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Jadi saudara, adik-adikku sekalian, adakah teman-teman kita yang berbuat nakal, yang menjengkelkan kita, yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman? Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengampuni mereka. Bahkan adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, orang tua sekalipun, kalau mengecewakan kita, kita harus mengampuninya. Karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mengampuni semua orang yang berbuat jahat, menyiksa, mengejek-ngejek, menghina, bahkan menganiaya dia. Tuhan Yesus mau mengampuninya. Maka kita pun diajar Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan harus mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar
bagaimana kamu mengampuni dan harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Merespon firman hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 263, diberikan himne baru. Di dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan sudah menyertai sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, Engkau jaga dan sertai mereka dalam setiap aktivitasnya, Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kesehatan selalu Tuhan, supaya lewat apapun yang mereka lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan berdoa untuk orang lain juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya bisa menjadi berkat untuk satu dengan yang lain. Tuhan, berkati doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segalanya. Kami mengucap syukur atas keadaan yang ada pada saat ini. Kami mengucap syukur atas virus yang ada di dalam dunia ini Tuhan, yaitu virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang terkena penyakit virus tersebut Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang sudah berjuang dan sudah berusaha untuk mencari obat atau untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit tersebut Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada dimanapun ya Tuhan, yang ada dimanapun, sehingga mereka dapat terhindar dari virus tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Tuhan, sudah 3 minggu ini kami berada di rumah kami masing-masing beribadah online, tetapi biarlah ya Tuhan Yesus ini tidak mengurangi rasa sukacita kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta, kami mau berdoa buat para presbiter, kami berdoa untuk gereja kami. Biarlah ya Bapak, apa yang boleh terjadi saat ini itu tidak menjadikan kami patah semangat dalam beribadah, tidak menjadikan kami menjauh dari Tuhan, tapi kami boleh semakin dekat dan semakin mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri semuanya yang berusaha keras untuk perekonomian Indonesia ini ya Bapak. Dengan adanya virus corona ini, biarlah semuanya ya Bapak Engkau berkati, berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu Bapak, biarlah semuanya segala masalah yang ada boleh teratasi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa dan ucapan syukur kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami
kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria 266, Hari Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Ajukan pagi raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan Dia tak terhilang, pasukan kuasakan. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Yesus yang sudah mengampuni kami. Bapa Sorgawi, tuntun kami, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami dan semua saudara-saudara kami yang berada di rumah. Dan biarlah kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik semua di rumah, menyertai papa mama dan semua saudara-saudara di rumah. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Ingat, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Nggak boleh main-main dulu ya. Harus jaga kesehatannya, betul ya Kak ya? Iya, saya di rumah aja. Iya, benar sekali. Iya. Kita harus tetap berdoa supaya minggu-minggu berikutnya kita bisa kumpul bersama teman-teman di gereja. Sudah kangen kan? Jadi kita harus minta sama Tuhan supaya semuanya jadi lebih baik dan virusnya pergi gitu Pak ya.